Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi ada desanya, Koperasi Desa Merah Putih. Ini sesuatu yang lama, tetapi ini di packaging ulang oleh Pak Presiden, dan ini luar biasa. Program ini bisa dibangun bersama, dirasakan bersama, dan nikmati bersama-sama. Halo Sobat JP Pos, jumpa lagi di program Jawa Pos Podcast di edisi spesial podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Ngomong soal DPRD pasti sudah tahu kan semuanya, singkatan dari DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang berada di Provinsi Jawa Timur. Nah, tugasnya apa mereka? Ya tugasnya ngurungokno keluhan-keluhan warga Jawa Timur, khususnya di dapil masing-masing. Ada yang sudah hadir bersama saya, mungkin kategori wajah baru di Indrapura, namun sosoknya sangat dikenal warga Jawa Timur, khususnya nang dapile. Yang paling kita akrab sapa adalah Mas Dedi. Mas Dedi siapa? Langsung saja kita kenalan sendiri. Siapa? Nama lengkapnya adalah Mas Dedi Irwansyah, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Ternyata masih muda, sepantaran kayaknya ya. Nasibnya jauh lebih beruntung karena masih muda, sudah menjabat sebagai Ketua Komisi A. Mas, Komisi A itu sebenarnya bidangnya apa? Sebelum kita bahas tema nih ya. Iya, simpelnya hukum dan pemerintahan. Hukum dan pemerintahan berarti ngelontok dong dengan segala hal terkait dengan aturan, kebijakan pemerintah. Sedikit paham. Sedikit paham, macak sedikit paham. Aslinya ya katam. Oke, langsung saja kita membahas tema tentang Koperasi Merah Putih yang sangat ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat. Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, ada juga yang sok tahu. Macak ngerti. Apa sebenarnya Koperasi Merah Putih itu dan bagaimana proses operasinya? Apalagi ini sudah diresmikan oleh Presiden Prabowo. Tujuannya adalah kita ketahui garis besarnya adalah untuk mengentas atau zero kemiskinan di Indonesia. Kita tanya dulu ke Mas Dedi. Siap. Apa sih Mas sebenarnya Mas Koperasi Merah Putih itu dan yang menyasar di desa-desa itu maksudnya seperti apa Mas Ded? Jadi banyak yang salah kaprah nih soalnya. enggak lah, boleh lah orang improvisasi. Asal boleh. Tidak liar ya. Sama seperti Mbak Paini tadi, itu kan improvisasi. Sebenarnya Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi ada desanya, Koperasi Desa Merah Putih. Betul. Bukan Koperasi Merah Putih ya? Ya, koperasi. Tapi memang kadang lidah kita ini lebih enak ngomongnya Koperasi Merah Putih gitu. Netizen pun ya sering, kalau yang viral-viral kemarin kan ya Mas tahu kan, Koperasi Merah Putih udah desanya dihilangin kayak gitu. Gimana Mas? Jadi kalau menurut kami, menurut saya Koperasi Desa Merah Putih ini adalah implementasi dari Asta-Cita Pak Presiden, dan ini merupakan bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Presiden kita dalam melakukan yang namanya keadilan ekonomi. Bahasa saya keadilan ekonomi, karena dalam Undang-Undang Dasar 45 jelas terdiktum bahwa perekonomian kita ini disusun berdasarkan sistem kekeluargaan dan koperasi yang menjadi implementasinya itu. Jadi kalau menurut saya ini memang hari ini lagi hype-nya ya ngomong Koperasi Desa Merah Putih. Tapi ini bukan merupakan hal yang baru. Sebenarnya namanya aja yang baru mungkin ya. Ini ibarat musik, ini lagu lama genre ulang gitu. Recycle bahasa kerennya arek saiki. Karena itu sudah menjadi bagian dari tatanan kehidupan sosial ekonomi kita. Gotong royong, kemudian saling membantu segala macam, dan ini sebenarnya juga sudah hidup di kultur masyarakat kita. Misalnya jadi kalau di Sidoarjo itu ada yang namanya jimpitan, arisan dan segala macam. Itu kan bagian dari circle besar yang dinamakan oleh orang-orang itu koperasi. Jadi ini kan koperasi itu spiritnya dari anggota untuk anggota,
disusun bersama-sama. Ini spiritnya kan itu. Jadi ini sesuatu yang lama, tetapi ini di packaging ulang oleh Pak Presiden, dan ini luar biasa. Karena kita ini terlalu sibuk bicara tentang demokrasi gitu. Nah, di koperasi ini yang saya sebut dengan demokrasi ekonomi. Nah, demokrasi ekonomi, seperti tadi disebutkan sebenarnya kesetaraan ekonomi. Semoga ini menjadi harapan baru agar masyarakat Indonesia itu semuanya ekonominya semakin tumbuh makmur kabeh Mas. Amin, amin. Ngomong-ngomong soal ini kan sudah terrealisasi. Tapi ini penyakit nih Mas. Penyakit setiap program-program baru di awal-awal oke. Keinginan dari petinggi-petinggi oke. Faktanya realisasi di lapangan akan blesete. Ya mudah-mudahan janganlah. Iki rodok cangkem mamak warga-warga nisor pasar, pinggir pasar kan pasti ngono apa aku gak kumanan ngono misalnya kayak gitu ya Mas ya. Kan kasihan juga akhirnya nanti ketika tujuan dari presiden itu adalah melakukan kesetaraan ekonomi masyarakat tidak terrealisasi dengan baik, fungsinya fungsi jenengan sebagai controlling. Gimana ini nantinya untuk mengontrol eksekusinya di desa-desa khususnya di dapilnya jenengan? Ya, kalau ngomong koperasi Desa Merah Putih ini ya Mbak Pak, ini ya saya sebagai pribadi karena memang spiritnya bagian dari spirit perjuangan saya memang langsung kawal langsung. Bahkan saya bersama rekan-rekan semenjak saya di awal narasi koperasi Desa Merah Putih sudah berkoordinasi dengan teman-teman Komisi B DPRD Jatim, kebetulan dengan Mas Husni, bahwa saya izin untuk ikut kawal program ini. Dan bahkan saya terlibat langsung di musdes-musdes. Ketika awal pembentukan kemarin ini, terlibat langsung di musdes-musdes. Bahkan hari ini saya bersama rekan-rekan pengurus koperasi Desa Merah Putih ini, kan bahasa saya ngopi ya Bapak, ini sering ngopi tentang ini. Kita sudah mendorong untuk masyarakat menyusun bisnis plan-nya. Mereka mau ngapain? Ini sudah di launching nih. Kalau kemarin kan masih narasi perbincangan saja. Sekarang sudah di launching oleh Pak Presiden kita, alhamdulillah 21 Juli kemarin, dan hampir di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia ini, kita ngomong Jawa Timur, di Jawa Timur full 100% sudah terbentuk, legalitas hukumnya sudah ada dan sudah diresmikan. Nah, sekarang harus ngapain gitu bahasanya. Nah, tentu saja saya bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ini mendorong terus ke bawah. Bahkan setiap kali ngopi, setiap kali event saya selalu ngomong bagaimana caranya Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menggerakkan roda ekonomi kita di bawah. Jadi saya sebagai lembaga kontrol ya bahkan turun langsung, ikut terlibat langsung gitu. Gitu Mbak Pai. Ya bagus lah, walaupun bahasannya mungkin dari teman-teman atau kawan-kawan anggota lintas komisi ya tidak lagi, karena ini berkaitan dengan masyarakat. Betul, ya Mas. Betul. Dan ini sangat-sangat penting, apalagi masalah perekonomian, dan ini juga bertujuan untuk bagaimana nanti mengembangkan perekonomian di desa. Misalkan apa nih Mas yang paling berpotensi di Jawa Timur? Jadi kalau kita ngomong potensi desa, kita tidak bisa langsung gebiauya gitu Mbak ya. Karena memang harus berbasis potensi geografis, kemudian yang sudah ada, kemudian masyarakatnya juga. Jadi misalnya di kawasan pesisir ya, tentu aset yang mereka punya adalah laut, perikanan, dan segala macam kekayaan alam lainnya. Di luar yang memang pangsa pasarnya gitu ya. Di gunung ya pasti berbeda lagi dong. Perkotaan beda lagi dong gitu. Maka saya mendorong betul Pemprov Jawa Timur untuk bersama-sama memetakan sehingga intervensi yang dilakukan oleh pemerintah itu pas. Misalnya kalau di kawasan pesisir ya tentu perikanan yang harus digenjot. Perikanan harus menjadi salah satu sumbu penggerak mereka, karena mereka sehari-hari sudah bahasa guyonane masyarakat Jawa Timur sadian iwak istilahnya kan, jualan ikan. Jangan dipaksa untuk hal yang lain gitu loh. Nah, itu yang kami dorong ke Provinsi Jawa Timur. Agar kebijakan yang dikeluarkan itu juga pas. Nah, tidak hanya ini Koperasi Desa Merah Putih ini, mohon maaf Bapak, ini saya berkemana-mana menyampaikan. Ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Ini tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.
gitu. Agar bagaimana kue-kue ekonomi ini berputar rata di seluruh masyarakat. Pihak swasta, nih swasta harus bahasa saya, nyuwun tulung, ayo bersama-sama kita menghidupkan koperasi ini. Mereka bisa menjadikan koperasi ini bagian dari rantai pasok mereka gitu loh. Perguruan tinggi, ayo dong perguruan tinggi, jangan hanya bernarasi di kampus, jangan hanya bikin jurnal, kan gitu loh. Ayo terlibat di riset-riset bagaimana pengembangan ekonomi pedesaan. Kemudian media juga nih, ya bolehlah teman-teman media kritisnya gitu. Tapi tolong dong kritis yang membangun, kan begitu. Nah, seluruh ini harus bersama-sama dengan pemerintah, sinergi pentahelik ini harus jalan. Agar mimpi Pak Prabowo tentang ekonomi kita ini tumbuh di angka 8%, itu bisa kita gapai. Karena tumbuh ekonomi ini tidak hanya urusan angka, Mbak, tapi urusan kesejahteraan masyarakat. Mimpi pemerintah, mimpi negara itu kan itu. Bagaimana mensejahterakan kehidupan masyarakat. Itu menurut saya, Mbak. Api, ada yang menggelitik saya dari statementnya Mas Dedi barusan. Bagaimana pihak-pihak terkait nantinya yang turut berkontribusi, bersinergi dengan kemaksimalan agar program ini berjalan maksimal. Ini bukan hal baru, Mas, ketika ada, ya mohon maaf ya Mas ya, ada intervensi dari, ya saya bilang oknum lah ya. Nanti apalagi kalau kita ketahui memang Koperasi Desa Merah Putih ini adalah dibentuk dari masyarakat sendiri kalau nggak salah ya Mas ya? Betul, betul. Organisasinya ditunjuk oleh masyarakat. Tapi kadang tidak pernah luput dari ya kategori in the gang, like bahasanya arek enom ya Mas, in the gang, ada like and dislike, titipan dan titipan kayak gitu yang akhirnya ujung-ujungnya tidak merata. Sakno lho Mas sing kudune oleh jatah urut menikmati, mengembangkan, mensukseskan, terus gak oleh karena dislike. Nah, itu kan ya bahaya Mas. Piye ngene iki implementasinya. Jadi setiap program pemerintah itu ya pasti ada minusnya, Mbak ya. Kalau sempurna gitu kan insya Allah sudah makmur negeri ini kan gitu. Apalagi tasannya sik viral itu Mas ya. Maka lewat podcast ini kan insya Allah didengarkan publik dan banyak yang melihat. Saya mendorong betul seluruh masyarakat Jawa Timur untuk berperan aktif, terlibat aktif dalam proses pembangunan Koperasi Desa Merah Putih ini. Kenapa saya ini mendorong mereka berperan aktif? Karena dengan mereka berperan aktif, mereka sedang membantu dirinya sendiri. Karena asas yang kita sebut koperasi tadi kan gitu. Ini dari anggota dan untuk kesejahteraan bersama. Nggak boleh takut loh. Kalau misalkan ada apa-apa nggak boleh takut lapor. Pernah terlibat langsung karena ini lewat musdes, terlibat di kegiatan desa sehingga kita tahu program pemerintah itu apa. Nah, dengan ini tentu akan mengurangi. Wah, aku gak dijak. Wah, iku bolone Pak Lurah. Wah, iku bolone Pak Cari kan gitu-gitu. Dengan terlibat aktif. Jadi jangan hanya menunggu. Jadi pada seluruh masyarakat, ayo bareng-bareng kita kawal ini, kita sukseskan program ini. Kenapa? Karena ini juga programnya untuk Anda. Tidak hanya untuk masyarakat miskin, tidak hanya untuk orang kaya. Semua boleh menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih. Nah, dengan bersama-sama itu kita membangun ekonomi kegotong royongan ini, kita memikirkan diri kita juga, begitu Mbak. Jadi kalau memang ada narasi A, B, C, D, Z ya lumrah. Dan itu juga harus menjadi ruang kontrol bagi kami agar program ini bisa dibangun bersama, dirasakan bersama, dan nikmati bersama. Nah, betul itu. Karena nanti kalau desa kita, mungkin salah satu desa kita dianggap sukses, berhasil, kompak, dan bisa menghasilkan ya Mas ya. Toh itu juga nanti larinya ke masyarakat. Masyarakat juga. Karena kan ini nanti biasanya kalau yang namanya koperasi itu Mbak ya, ada yang namanya RAT ya. RAT itu rapat anggota tahunan. Itu biasanya seperti perusahaan Mbak, bagi dividen, bagi keuntungan gitu. Nah, dan ngomong keuntungan ini seneng. Nah, iya. Nah, ini kan bisa dilakukan secara aktif gitu loh. Dan yang yang fokus utama walaupun ini memang tidak hanya di sektor itu ya. Jadi pemerintah ini berharap rantai distribusi produk atau hal yang berbau subsidi negara ini tepat sasaran, Mbak.
Penting ini paling penting nih. Misalnya nih Mbak, pupuk subsidi. Tapi ini kan tentu untuk segmen desa masing-masing ya. Misalnya nang Surabaya, katanya pupuk yo apa sampean yo kan ngono lho. Nah, ini harus ada di Ini gerai. contoh Ya, saja. di gerai Koperasi Desa Merah Putih. Sehingga barang yang disubsidi negara itu akan tepat sasaran gitu loh. Yang kedua untuk mak-mak ini, gas LPG, sing melon niku Mbak. Nah, itu akan ada di gerai Koperasi Desa Merah Putih. Sehingga kelangkaan dan segala macam bentuk intervensi pemerintah itu pas gitu loh. Karena ya harga melonjak, kayak saya mak-mak yo rodok tipis saya kan gitu. Sing bingung bapak-bapak. Nah, itu mau maksudnya ini ngamung-ngamung kan. Bapak-bapak. Kalau ada Koperasi Desa Merah Putih bagian dari rantai pasok ini tadi, ya insya Allah skup dan distribusinya lebih terkontrol. Jadi saiki mama iki wis paham, gak usah khawatir, nggak usah bahasa kekinian adalah panic buying. Nah, ini sebagai salah satu solusi karena kalau berbicara soal koperasi tidak hanya jadi tempat atau ruang simpan pinjam, melainkan yang menjadi beda dari Koperasi Desa Merah Putih ini adalah di situ juga menyediakan bahan pokok, terus barang-barang subsidi yang pasti sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Nah, tapi apakah iki Mama bisa nih Mama Junior. Apakah di Koperasi Desa Merah Putih ini juga memberlakukan pinjaman? Mengingat ya kalau viral ini kan iso pinjaman disuplai anggaran 2 sampai 3 miliar loh. Bener nggak Mas ngono Mas? Tapi lagi ini walaupun ini didengarkan publik, saya masih berani ngomong. Tapi bukan udah viral itu. Bukan kebijakan pemerintah. Saya sih mendorong para pengurus koperasi tidak konsen di koperasi simpan pinjamnya. Oke, catat ya. Tapi konsennya di koperasi serba usaha. Karena ngapunten Mbak, ini agak berbahaya di masyarakat kita ini. Sekali lagi saya mohon maaf lagi ke publik bahwa kita ini terbiasa dengan ketika ngomong koperasi, ngomong bantuan pemerintah itu bentuknya charity. Nggak jauh-jauh dari duit. Nah itu bentuknya charity. Nah ini yang memang harus kita rubah mindset kita ini bahwa pemerintah itu memberikan bantuan bentuknya itu stimulan. Agar kemudian ini menjadi pengungkit bahasa kita, pengungkit agar masyarakatnya berubah gitu. Nah, di bawah ya walaupun tidak semua ya Mbak ya. Ya ketika ngomong bantuan, ya wis ngono kuwi lah bahasa saya. Anggapannya gratis. Ya simpan pinjam silakan tetap running, mudah-mudahan saya bisa di manajemen dengan baik. Tapi yang paling penting menurut saya adalah serba usahanya ini tadi loh. Karena mindset ini harus dirubah Mbak di masyarakat kita nih. Masanya kalau ngomong koperasi itu sangat identik dengan bantuan pinjaman dan identik dengan charity kan itu. Lewis identik dengan charity. Ya siki karena duit negara. Ya mohon maaf kadang gampang engko ae dibalik-balikno keri-keri ae. Nah, itu kan susah nanti. Sing ngurus iki sing bingung bayarin nang negara ya pembalikno negara. Jadi ngene lho ibu-ibu, misale kalau zaman dulu sebelum ada koperasi, iku kita biasanya kalau mohon maaf semoga tidak tersinggung kalau kita lagi pas kondisi ekonomi lagi bener-bener di bawah, kadang kan kita kalau ada toko nih ya, Bu utang berase dhisik Bu nggih ngono. Nah, nanti keberadaan koperasi ini juga akan bisa membantu demikian ya Pak Dedi. Bisa Mas Dedi saja, ya. bisa. Tapi ya gitu aja lali padha ae utang nang tangga mbek utang nang negara ya kudu dibayar. Ngono ya Mas Dedi. Enggak, karena ini bukan hutang ke negara Mbak bahasanya. Sebenarnya ini hutang kepada kumpulan masyarakat tadi gitu loh. Cuma dimodali, modalnya aja. Jadi jangan terpancing karena uang dikasih modal uang 3M terus moro-moro berebut. Ya apa caranya supaya bisa masuk ke sini. Nah, gitu ya, Mas. Ya juga narasi media juga ini, Mbak ya. Oke. Saya berarti mohon saya maaf. salah nih barusan. Bukan. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini bukan yang kemudian seperti bayangan orang-orang ini koperasi nanti akan dibantu 3 miliar ini duitnya silakan kelola. Enggak juga begitu. Boleh dipertegas dan diperdetail, Mas. Jadi kan gini, ini bahasa saya Koperasi Desa Merah Putih ini akan ada kolateral. Mereka punya kolateral yang itu disiapkan oleh Danantara gitu ya. Danantara ini uangnya. Mereka bisa memang pakai uang ini misal 1 miliar, 2 miliar bisa. Tapi mereka harus menyiapkan bisnis plan-nya dulu dong. Bisnis plan-nya apa? Uang ini juga tidak mungkin langsung blek gitu, enggak. Bahkan di beberapa desa yang saya dorong,
Sampean bikin bisnis plan, bikin analisa pasar. Nih misalnya penduduk kita nih di desa A itu ada 3.000 orang. 3.000 orang atau 3.000 kakak ini. Nah, sampean sudah bisa mendeteksi ada berapa gerai kelontongan. Mohon maaf ini Mbak, kelontong atau toko Maduro bahasanya itu. Ada 10 nih. Ini kan bisa dianalisis ini. Kebutuhan paling dasar aja sabun misalnya. Toko Maduro A habis sabun tiap hari berapa? Dan 10-nya ini analisisnya. Nah, ini kan pasar bahasa saya, ini market. Koperasi Desa Merah Putih ya juga jangan juga jualan sabun. Kenapa akan terjadi persaingan pasar? Strategi. Maka dia harus menjadi distributor. Misalnya saya bikin proposal bisnis nih, Koperasi Desa Merah Putih. Saya datangin dong Unilever. Oke, oh jangan nyebutin brand dong. Oh iya, ini mohon maaf. Mohon maaf. Saya datangin di perusahaan gitu ya. Saya datangin perusahaan. Ini masyarakat saya sekian nih. Ini kebutuhannya sabun. Suplai kami dong. Berapa? Gitu loh. Maka ini yang tukang bayarnya dan antara. Jadi kayak agen gitu nantinya ya. Bisa jadi begitu gitu loh. Jadi bukan ini koperasi duit aturan ya. Bukan begitu. Jadi bukan koperasi dikasih uang ini. Saya sampai nang di Mas rumahnya di Sidoarjo, Sidoarjo. Oke. Enggak, karena dengan sangat jarang sekali ada yang begitu detail menjelaskan ini, termasuk salah satu bocoran strategi agar nantinya kita lebih panjang kan ya Mas ya? Gitu loh. Itu strategi loh memang. Iya, makanya saya kok keren, ya udah kayaknya oke nih kalau misalkan ya bagus dong kono aja dodolan iki karena iki wis dodol ngene kon lek kepingin ini tumbuh kan ya gitu ya. Jadi tidak begitu persaingan kene ono kono ono. Jadi hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini menurut saya jangan diasumsikan wah ini pesaing, enggak. Kita ini harus, bahasa saya ini karena saya suka musik ya Mbak ya. Kita ini kan harus bisa memainkan irama ekonomi kita itu semerdu mungkin gitu ya. Sehingga semuanya hidup bahasa saya itu. Misalnya nih kaitannya dengan yang saya sebut tadi kebutuhan pokok gitu loh. Jadi, kalau kemudian Koperasi Desa Merah Putih juga jualan sabun, nah maka ini pesaing baru kan gitu. Nah, ini yang menurut saya yang perlu dielaborasi. Ya mohon maaf Pak Mas, memang butuh otak-otak pemikiran seperti itu tuh butuh. Karena selama ini tuh anggapannya orang itu lek bahasane arek alpa gen alpa saiki FOMO melo-meloan. Nah, perlu seperti yang disebutkan Mas Dedi itu mungkin hampir tidak semua orang tahu. Kalau kita lihat ya cara contoh toko A, toko B kan hampir sama semua. Seandainya kalau model kayak gitu mungkin semuanya tumbuh ya Mas. Berarti ini sudah diberlakukan di Dapil Jenengan nih. Saya jujur saja di antara ngopi saya dengan kepala desa, perangkat desa, pengurus koperasi, saya sering menyampaikan narasi itu gitu loh. Sehingga mereka open gitu Mas saya pikirannya. Jangan beranggapan wah aku nanti dapat uang ini akan saya kelola di unit usaha simpan pinjam sebab usaha banyak hal. Nah ini kan ya ini mindset yang harus kita ubah. Kan lumrah toh kan? Iya kan? Lumrah. Pasti dia obrolan di nang warkop kan Mas ya. Obrolan di warkop apalagi gitu. Lek pas ngono kok lek kate turu Pak ya apa kate operasi wis mulai di operasi no ya apa carane sok nyele ya kan Pak daripada kok dikejar-kejar mekar pinjol dan bla 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 padahal bukan itu sejatinya. Oke mungkin terakhir apa nih nanti solusi, harapan dan arah kebijakannya dan semoga tadi idenya Mas Dedi itu bagus itu memberikan arahan kepada masyarakat. Mungkin di dapilnya Mas Dedi sudah oke, berharap nanti setiap anggota itu punya strategi kayak gitu ya, akhirnya tidak bingung ya Mas. Apa nih Mas nanti untuk harapannya? Ini kan sudah mulai semuanya khususnya di Jawa Timur. Di Jawa Timur jujur saya sudah bersama rekan-rekan bahkan ya sudah membangun komunikasi politik, bahkan ya politik anggaran gitu. Ya mungkin tidak di proses tahun ini ya, karena sudah di tengah tahun ya. Ke depan di tahun anggaran 2026, kami mendorong ada bentuk intervensi bahasa saya. Bentuk intervensi Pemprov Jawa Timur, baik itu dana stimulan kepada koperasi pilot gitu ya, pilot project koperasi. Kita pilih nih seluruh Jawa Timur ada 8.400 sekian koperasi desa dan kelurahan gitu ya. Kita pilih yang 100 lah anggaplah gitu, entah 200 gitu. Untuk kita berikan dana stimulan dalam rangka mengungkit bahasa saya, mengungkit semangat mereka agar kemudian mereka lebih kencang
menggerakkan program-program mereka. Nah ini harapan kita ke depan di Pemprov Jawa Timur ada produk khusus bahasanya. Walaupun ini programnya pusat ya, Pemprov Jawa Timur harus hadir betul di sini. Yang kedua, saya belum mendengar apa yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi, tetapi di selentingan yang saya dengar mereka juga akan menyiapkan bagaimana menguatkan kembali literasi tentang koperasi. Ini peningkatan SDM ini, peningkatan SDM. Nah, ini juga harus gayung bersambut nih disiapkan oleh Pemprov. Pemprov harus melakukan pendampingan bahasa saya. Harus melakukan pendampingan. Terpenting konsisten, Mas. Ya, gitu. Harus melakukan pendampingan. Karena mohon maaf, Mbak, sekali lagi, kita ini selalu sering ngomong soal judul program baru. Sustainable-nya ini harus kita jaga kan gitu. Ini penting, sekali lagi saya menyampaikan, makanya saya semangat sekali kalau ngomong koperasi, karena ini hajat hidup orang banyak ini. Ini penting menurut saya. Maka Pemprov harus menyiapkan langkah pendampingan. Yang ketiga bahasa saya, Pemprov juga harus bisa mengkonsolidasi swasta. Mengajak swasta. Karena mohon maaf, duitnya negara ini cilik, Mbak. Duit swasta itu luwe gede bahasanya. Nah, ini kita harus bisa mengkonsolidasi pengusaha untuk terlibat di koperasi ini lewat mekanisme apapun lah bahasa saya. Dan yang terakhir, saya sangat berharap ada regulasi khusus. Entah itu bentuknya permen, peraturan pemerintah, ataupun perda kalau di kami di Provinsi Jawa Timur, agar desa dan koperasi desa Merah Putih ini tidak takut. Harus ada SOP konkret gitu ya. Karena hari ini kadang masyarakat desa atau perangkat desa atau pemerintahan desa itu takut, Mbak. Takut mau melangkah, takut untuk berkreasi karena nanti khawatir ujung-ujungnya bersentuhan dengan hukum. Nah, dengan harapan kita tadi ada regulasi konkret sehingga kreativitasnya jalan. Yang berikutnya khususnya teman-teman muda ini, teman-teman muda, saya sekali lagi mewakili DPRD Provinsi Jawa Timur mengajak semua teman-teman muda untuk bangga dan aktif di desa. Kenapa desa butuh teman-teman muda? Teman-teman muda itu biasanya adaptif, open terhadap perkembangan yang ada, apalagi hari ini perkembangan dunia digital luar biasa. Mudah-mudahan dengan semangat muda itu bisa membawa semangat digital ini ke koperasi Desa Merah Putih, sehingga literasi keuangan, digitalisasi pencatatan dan segala macamnya bisa membaur. Nah, itu harapan kita ke depan. Secara pribadi dan secara kelembagaan saya sangat konsen dan siap untuk bersama-sama masyarakat desa untuk membangun kesejahteraan ekonomi Jawa Timur. Amin. Sejahtera, insya Allah nanti sejahtera semua ya. Masyarakat, apalagi masyarakat Jawa Timur itu produk-produk UMKM-nya tinggi loh. Termasuk itu bukti bahwa masyarakat Jawa Timur itu semuanya kreatif, inovatif. Hanya saja nantinya bagaimana kita bisa merangkul bersama-sama agar ini tetap terus semakin tinggi. Jangan semakin surut. Kayak tadi yang disebutkan Mas Dedi, saya menjadi poin ini jadi selalu ada program baru sudah di launching, sudah digembor-gembor di awal, tiba-tiba ya entah gimana kabarnya. Bensinnya habis, lupa bawa cadangan. Jangan lupa ya, jangan sampai ada kejadian yang viral sebelumnya. Kalau viral sebelumnya baru dipasang, terus diturunkan. Jangan sampai ada netizen lagi yang memviralkan. Baru beberapa bulan di launching, udah mangkrak, udah ketinggalan, udah kehabisan bensin gitu ya Mas. Nah, peran-peran seperti Mas Dedi ini yang punya inovasi-inovasi bagus, solusi bagi masyarakat ini sangatlah penting. Dan juga termasuk pemerintah harus lebih proaktif ya Mas ya. Harus turun langsung jemput bola untuk melihat kondisi di lapangan. Ada pesan lagi yang mau disampaikan ke masyarakat Jawa Timur khususnya di dapilnya Mas Dedi? Ya, untuk seluruh masyarakat Jawa Timur pesan saya hanya itu. Tidak ada kata apakah desa siap, masyarakat siap. Ini mau siap mau nggak siap, kita harus urun rembuk bersama, turun tangan bersama, karena kita sedang memikirkan kita juga. Koperasi Desa Merah Putih ini spiritnya itu. Sehingga saya mengajak betul seluruh masyarakat, daripada takon gak jelas ya. Ayo bersama-sama aktif di kegiatan desa, aktif di kegiatan Koperasi Desa Merah Putih. Satu, dalam rangka membangun desa kita, tentu juga
kita sedang membangun diri kita juga. Jadi kalaupun ada kekurangan seperti yang viral-viral itu, ada kritik, silakan. Kritik yang membangun seperti apa, pasti ada mekanisme yang kita lalui. Tetapi aktif itu menjadi poin utama. Karena banyak juga yang mereka juga tidak tahu apa-apa, tapi teriaknya sudah kemana-mana duluan. Nah ini yang jadi masalah juga gitu loh. Jadi kami butuh partisipasi aktif masyarakat, kami butuh masukan, kami tidak anti kritik. Harapan kita ya kebersamaan ini dalam rangka kita mensejahterakan masyarakat itu. Oke Mas Edi, jadi nih kawan-kawan masyarakat Jawa Timur jangan hanya melihat bahwa Koperasi Desa Merah Putih itu menyediakan duit yang disebutnya tadi itu kayak 3M, karena memang kalau berhubungan soal duit itu paling nomor siji. Ya kan, apalagi emak-emak kayak saya itu ya gimana caranya, bukan seperti itu ya. Intinya keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini membantu agar stimulasi perkembangan di desa kita itu agar jauh lebih makmur semua. Nah, lagi-lagi sinergitas masyarakat sangatlah penting. Toh kalau desanya sukses, semakin berdaya, kita juga yang diuntungkan. Saya mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.